Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sering kita mendengar istilah belajar dan pembelajaran. Apakah memiliki makna yang berbeda? Sebenarnya, kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda. Namun, di beberapa literasi masih sering dimaknai secara sama. Karena belajar maupun pembelajaran memberikan perubahan tingkah laku bagi sang pembelajar. Nah, di video ini kalian akan melihat ilustrasi dari perbedaan belajar maupun pembelajaran. Mari kita simak ilustrasi berikut ini. Ilustrasi ini menceritakan tentang seseorang yang melakukan kesalahan melanggar lalu lintas dengan tidak memakai helm. Dari kesalahan tersebut, pengendara sepeda mengalami luka di kepalanya dan mendapat sanksi karena melanggar peraturan. Setelah kejadian ini, sang pengendara tersebut sadar bahwa mematuhi peraturan lalu lintas sangat penting untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Semenjak kejadian tersebut, ia selalu memakai helm ketika mengendarai motor. Nah, dari ilustrasi video tadi, kita dapat menyimpulkan makna dari belajar. Belajar menurut Delsens adalah perubahan perilaku yang terjadi secara bertahan lama dan adanya suatu pengalaman. Perubahan perilaku yang dimaksud ini tidak hanya perilaku yang dapat kita amati, tetapi juga dari perilaku secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dan bertahan lama diartikan bahwa seseorang belajar itu tidak hanya dalam sekali waktu yang sangat singkat, baik di hitungan detik maupun menit. Dan adanya pengalaman diartikan bahwa ketika seseorang belajar itu berdasarkan dari pengalaman yang telah dia dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan belajar lainnya. Nah, setelah ini kita akan melihat ilustrasi apa itu pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Adapun komponen pembelajaran terdiri dari 1. Pembelajar adalah orang yang sedang belajar atau kita sebut siswa, murid, mahasiswa. 2. Pembelajar adalah orang yang membelajarkan yang kita sebut guru, dosen, instruktur. 3. Tujuan adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. 4. Materi pembelajaran adalah bahan atau seperangkat substansi yang disusun secara sistematis untuk tercapainya hasil belajar. 5. Strategi pembelajaran adalah cara mencapai tujuan pembelajaran. 6. Media pembelajaran adalah segala hal yang digunakan sebagai penyampai pesan pembelajaran. Dan yang ketujuh, evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap suatu pembelajaran. Berdasarkan kedua ilustrasi tersebut, maka kita bisa memaknai kedua istilah ini. Sebenarnya perbedaan yang mendasar dari kedua istilah belajar maupun pembelajaran dapat dilihat dari interaksi yang terjadi. Jika belajar, seseorang bisa melakukan secara individu dimanapun dan kapanpun. Sedangkan pembelajaran harus terencana, harus di suatu waktu yang ditentukan, dan memiliki evaluasi yang diharapkan. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua, sehingga tidak menimbulkan kebingungan tentang pengertian belajar maupun pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.